Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya cerita yang seru banget loh. Ini adalah sebuah cerita tentang kebangkitan, gimana ceritanya dunia Islam setelah sempat mengalami krisis yang dalam banget, justru berhasil menyalakan kembali semangat pembaruan modern yang efeknya, wah, masih kita rasakan sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana caranya sebuah peradaban yang dulu pernah begitu berjaya bisa menemukan lagi kekuatannya dari titik terendah? Seluruh pembahasan kita kali ini sebenarnya adalah untuk mencoba menjawab pertanyaan besar ini. Oke, untuk ngerti gimana sebuah kebangkitan bisa terjadi, kita harus lihat dulu akarnya. Kita harus paham separah apa sih krisis yang memicunya. Dan ya, bagi dunia Islam, awal era modern itu adalah masa-masa yang penuh tantangan berat. Coba deh kita lihat perbandingannya, ini kontrasnya bener-bener tajam ya. Di satu sisi kita punya kenangan masa keemasan di mana dunia Islam itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan. Tapi, lihat di sisi lain, kondisi di sekitar tahun 1800-an. Situasinya berbalik 180 derajat. Sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan kolonial, politiknya mundur, ekonominya macet. Ini sebuah kenyataan yang pahit banget. Kalau kita lihat lini masa sejarahnya, periode modern itu dimulai sekitar tahun 800-an, dan periode ini muncul dari sisa-sisa kemunduran tiga kerajaan besar Islam, Utsmani, Safawi, dan Mughal. Jadi ini bukan sekedar ganti tahun ya, tapi benar-benar sebuah titik balik yang lahir dari sebuah krisis besar. Ungkapan ini, wah, nusuk banget ya, tapi benar-benar menggambarkan situasinya. Kekaisaran Utsmani, yang notabene adalah kekuatan Islam besar terakhir yang paling disegani, saat itu dianggap udah lemah, udah diambang kehancuran oleh negara-negara Eropa. Julukan ini jadi semacam tamparan keras yang menyadarkan banyak orang bahwa, oke, kita butuh perubahan besar sekarang juga. Terus apa dong yang mendorong gerakan pembaruan ini? Ternyata ada tiga faktor utama. Pertama, ada dorongan dari dalam, yaitu keinginan untuk kembali ke ajaran Islam yang murni. Kedua, ada kesadaran kalau mereka tertinggal dan harus belajar, terutama soal sains dan teknologi dari Barat. Dan yang ketiga, faktor yang paling memaksa. Kenyataan pahit bahwa tanah mereka sedang dijajah. Mau nggak mau, harus dilawan. Nah, dari situasi krisis inilah biasanya lahir para pahlawan. Muncullah gelombang pertama para pembaru, dan pendekatan mereka ini sangat-sangat praktis. Modernisasi harus dimulai dan dipimpin oleh negara. Dan salah satu tokoh kuncinya adalah Muhammad Ali Pasha di Mesir. Dia ini bukan seorang filsuf atau pemikir agama loh. Dia itu pemimpin negara yang sangat pragmatis. Visinya jelas, membangun Mesir jadi negara yang kuat, terutama di bidang militer dan pendidikan modern. Coba kita perhatikan deh langkah-langkahnya. Ini sistematis banget. Dia mulai dari militer, karena itu yang paling mendesak. Tapi dia sadar, militer modern butuh orang-orang pintar. Makanya dia bangun sekolah-sekolah modern, kedokteran, teknik, bahkan dia mengirim ratusan pelajar ke Eropa. Dia ini lagi membangun fondasi, menyiapkan generasi baru yang nantinya akan melahirkan ide-ide yang lebih besar lagi. Tapi ternyata modernisasi negara, tentara, dan sekolah aja nggak cukup. Gelombang pembaru berikutnya muncul dengan argumen yang lebih mendalam. Bukan cuma negaranya yang harus modern, tapi cara kita memahami Islam itu sendiri juga harus dinamis dan bisa menjawab tantangan zaman. Disinilah masuk seorang figur yang luar biasa penting, Jamaluddin Al-Afghani. Dia ini seorang intelektual yang berkelana kemana-mana, dan dia berhasil mendiagnosis penyakit utama umat Islam saat itu, perpecahan dan rasa minder. Dan untuk itu, dia menawarkan sebuah ide besar sebagai obatnya. Ide besarnya itu adalah pan-Islamisme. Nah, ini poin yang krusial banget ya. Pan-Islamisme itu bukan cuma gagasan spiritual, tapi sebuah ideologi politik. Menurut Al-Afghani, satu-satunya cara umat Islam bisa melawan dominasi kolonialisme Eropa adalah dengan bersatu di bawah satu kekuatan politik yang solid. Nah, ide besar dari Al-Afghani ini nggak berhenti di situ. Ada muridnya yang brilian, namanya Muhammad Abduh. Dia mengembangkan gagasan gurunya, tapi dengan fokus yang agak berbeda. Kalau Al-Afghani fokus ke persatuan politik, Muhammad Abduh percaya kalau reformasi yang sesungguhnya itu harus dimulai dari cara berpikir dan pendidikan. Dia adalah seorang rasionalis. Gagasan-gagasan Abduh ini jujur ya pada masanya itu revolusioner banget. Dia menyerukan agar pintu ijtihad, yaitu tradisi berpikir kritis dan menafsirkan ajaran secara mandiri, harus dibuka lagi lebar-lebar. Baginya, Islam dan sains modern itu nggak bertentangan, malah sejalan. Dia juga ingin menghapus pemisahan kaku antara ulama dan ilmuwan.
Ini adalah dasar dari pemikiran Islam modern. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya ide-ide keren dari Mesir dan Timur Tengah ini bisa sampai ke Indonesia? Nah, ternyata koneksinya itu langsung banget dan dampaknya luar biasa kuat. Ide-ide inilah yang menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan Islam terbesar di tanah air. Ceritanya berpusat pada dua tokoh hebat ini, yang ternyata adalah sahabat, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka berdua sama-sama menimba ilmu di Mekah, yang saat itu jadi pusat intelektual dunia Islam. Dan di sanalah mereka menyerap ide-ide pembaruan ini. Waktu mereka pulang ke Indonesia, mereka menempuh jalan yang kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Kiai Ahmad Dahlan, yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh, mendirikan Muhammadiyah, fokusnya ke pemurnian ajaran dan modernisasi pendidikan. Sementara itu sahabatnya, Kiai Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU, yang fokusnya menjaga tradisi keilmuan Islam Nusantara sambil tetap terbuka pada modernitas. Luar biasa ya, dari dua orang sahabat ini lahir dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi, dari semua kisah kebangkitan ini, apa warisan atau pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang? Ada beberapa hikmah kunci yang rasanya masih sangat relevan sampai detik ini. Pelajaran utamanya ada 3 nih. Pertama, pentingnya kita menguasai sains dan teknologi, tapi harus dengan landasan iman yang kuat. Kedua, kita harus selalu berpikir dinamis, nggak boleh kaku, dan terus berani melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan zaman. Dan ketiga, yang nggak kalah pentingnya, adalah terus memperkuat persatuan dan solidaritas. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Gerakan pembaruan ini kan sudah berjalan lebih dari 2 abad ya. Di era digital dan globalisasi sekarang, tantangannya pasti beda lagi nih. Menurut Anda, apa sih tantangan terbesar bagi pembaruan Islam hari ini? Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama.